Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya ke pelajaran tema. Silahkan dibuka LKS tema 3-nya halaman 6. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, di sini ada sebuah percakapan. Antara narasumber dan reporter. Nah, percakapan ini merupakan sebuah bentuk wawancara. Ya, kenapa wawancara, Bu? Karena di sini disebutkan ada narasumber dan ada reporter. Nah, narasumber itu merupakan orang yang ditanyai atau orang yang diwawancarai untuk dimintai informasi, itu narasumber. Sedangkan reporter adalah orang yang menanya, ya, orang yang melakukan wawancara. Reporter itu yang memberikan pertanyaan, narasumber itu yang menjawab. Oke. Nah, dari teks percakapan ini, coba lihat di sini pertanyaannya. Nomor 1, nanti percakapannya kalian baca sendiri ya. Nomor 1, siapa yang melakukan wawancara? Dari percakapan di atas, yang melakukan wawancara itu narasumber dan reporter, ya, yang melakukannya. Kemudian yang kedua, siapa narasumber pada teks wawancara tersebut? Nah, dari teks dialog percakapan, narasumbernya namanya adalah Lydia, ya. Namanya Lydia. Kemudian yang ketiga, apa tema teks wawancara? Nah, yang dibicarakan apa pada wawancara, pada percakapan itu, yaitu merupakan kepedulian terhadap tumbuhan. Nanti bisa kalian baca. Kepedulian terhadap tumbuhan itu yang dibicarakan pada teks percakapan wawancara yang di atas. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nomor 5. Nomor 5, disebut apakah orang yang melakukan wawancara? Nah, tadi sudah Ibu sebutkan, orang yang melakukan wawancara itu disebut dengan reporter atau pewawancara, ya. Jadi yang melakukan wawancara disebut reporter atau pewawancara. Kemudian yang kelima, disebut apakah orang yang diwawancarai? Artinya orang yang ditanya pada wawancara itu disebut narasumber. Nah, kita sudah tahu isi dari teks wawancara tadi. Kemudian, Bu, wawancara itu apa sih? Nah, di sini bisa kalian lihat pengertian dari wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara reporter atau antara narasumber dan wawancara. Artinya ada ngomong, ya, percakapan itu pembicaraan dua orang. Kalau sendirian namanya bukan wawancara. Jadi ada narasumber dan ada wawancara. Ada yang ditanya dan ada yang menjawab. Jadi bukan ngegosip, ya. Kalau ngegosip itu bukan wawancara. Kemudian di sini wawancara itu punya ciri-ciri. Nah, yang pertama, bertatap muka. Tatap muka itu ketemu langsung. Kalau misalnya lagi seperti ini, tatap muka nggak bisa video call. Jadi kita bisa melihat wajah antara narasumber dan pewawancara itu tadi. Kemudian yang kedua, ada tujuannya. Jadi nggak asal ngobrol ngalor ngidul, nggak ada tujuan, ya. Tujuannya itu untuk mengumpulkan data dan fakta. Jadi yang ditanya itu ada maksudnya. Kemudian ada pewawancara atau yang nanya. Kemudian ada narasumber.
yang ditanya. Nah, itu ciri-ciri wawancara. Kalau misalnya tidak ada tujuan, ngobrolnya tidak ada tujuan, itu bukan wawancara. Kalau tidak tatap muka, misalnya ketemu langsung, itu bukan wawancara. Kalau misalnya nggak nanya, terus nggak ada yang jawab, itu juga bukan wawancara, tapi hanya ngobrol biasa ya. Kemudian lanjutkan lagi di bawahnya, kita akan belajar juga tentang IPA. Di sini bisa dilihat ke halaman 7 ya, halaman selanjutnya, tentang tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga manusia. Itu merupakan makhluk hidup. Selain itu berarti bukan makhluk hidup. Nah, tumbuhan ini mempunyai bagian. Setiap tumbuhan pasti mempunyai bagian ini. Yang pertama pasti punya akar. Nah, akar itu bagian yang sangat penting. Kenapa, Bu? Karena akar itu menopang dari tumbuhan. Jadi yang mencari air, menyerap air, itu pekerjaan akar. Akar itu biasanya ada di tanah, di dalam tanah, karena dia mencari air di bawah tanah. Tapi ada juga akar yang berada di atas tanah. Tapi setiap tumbuhan pasti punya akar yang di bawah tanah. Kemudian bagian tumbuhan yang kedua selanjutnya adalah batang. Nah, batang ini juga tidak kalah penting ya, karena batang itu berfungsi sebagai penopang dari tumbuhan itu. Kalau tidak ada batang, tumbuhan tidak bisa berkembang, tidak ada yang menopang. Kemudian batang juga sebagai tempat menempelnya daun, buah, dan bunga. Daun, buah, dan bunga itu tumbuh dari batang. Kemudian bagian yang ketiga adalah daun. Daun bagian penting juga. Umumnya daun itu berwarna hijau. Ketika daun mempunyai warna hijau yang sangat terang, berarti dia mempunyai zat yang namanya zat klorofil, atau disebut juga zat hijau daun. Kalau daun yang warnanya warna kuning, warna merah, berarti dia tidak mempunyai zat klorofil, tidak punya zat hijau daun. Kemudian yang keempat, bagian yang keempat yaitu bunga. Bunga ini, setiap tumbuhan pasti ada bunga ya. Bunga ini merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan. Jadi tumbuhnya buah ini salah satunya awalnya dari bunga juga. Kemudian bagian yang kelima, bagian tumbuhan yaitu buah dan biji. Buah ini hasil dari tumbuhan. Nah, itu tadi bagian-bagian tumbuhan. Kita ulang, bagian tumbuhan ada berapa? Ada 5. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima itu buah dan biji. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 8 ya. Nah, di sini ada sebuah gambar tumbuhan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Coba kalian tebak. Nomor 1, kira-kira namanya apa? Akar, karena dia ada di bawah tanah. Yang kedua, yang memanjang ini dari atas ke bawah tuh, namanya apa? Batang. Kemudian yang ketiga, nomor 3, namanya buah. Kemudian yang keempat, pasti tahu ya, ini namanya daun. Kemudian yang kelima itu namanya biji. Di sini bukan biji ya, namanya bunga atau biji. Yang kelima ini bunga ya, bukan biji. Kemudian jika sudah, nah di halaman selanjutnya, halaman 9, yuk. Di sini ada gambar. Jika kalian sudah paham tentang bagian bunga yang tadi Bu sebutkan, coba kalian tarik garis.
tarik garis gambar ini, mana bunga, mana akar, mana daun, dan mana buah. Pasti tahu ya. Coba yang gambar pertama, ini ada serabut-serabutnya. Ini gambar akar. Kemudian yang gambar kedua ada batang, namanya batang. Kemudian yang ketiga ini namanya bunga. Selanjutnya ini daun, dan yang terakhir ini namanya buah. Itu tadi bagian-bagian dari tumbuhan, dan kita juga sudah belajar tentang wawancara. Jadi wawancara itu pembicaraan antara dua orang dengan maksud tujuan mengumpulkan data. Ada narasumber dan ada pewawancara atau reporter. Nah, bagian tumbuhan juga ada 5. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah ya anak-anak ya. Semoga bisa difahami. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya sehabis istirahat duhur. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.